Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Kembali kita berjumpa di acara Arang Aktif Live. Di acara ini kita membicarakan mengenai arang aktif sebagai obat ya. Arang aktif sebagai obat. Jadi apa itu arang aktif? Khasiatnya apa? Nah, arang aktif terutama dalam bentuk bubuk ya. Ini zat yang sangat bermanfaat untuk membantu kita sembuh dari berbagai penyakit. Kali ini kita kembali uh, disertai oleh saudara Tikno ya. Sebelum kita mulai mungkin saya sampaikan dulu overview atau latar belakang dari acara ini bagi yang baru pertama kali melihat. Jadi kami sudah lama memakai arang aktif untuk mengatasi berbagai penyakit. Jadi arang aktif ini adalah sifatnya itu mengikat zat-zat yang tidak baik bagi tubuh, ya yang kita sebut racun ya. Racun itu bukan berarti sianida yang diminum lalu meracuni tubuh kita, tapi juga bahan-bahan yang dibuat sendiri oleh tubuh kita atau yang kita hirup seperti polusi air, udara dan lain sebagainya. Dan arang aktif bukan bahan tradisional yang tidak jelas, tapi bahan yang sebenarnya sudah dikenal lama oleh dunia medis. Cuma khasiatnya banyak orang tidak tahu khasiat luasnya. Jadi dalam acara-acara kita yang ini lalu, kita sudah tiap minggu kita mengadakan acara ini. Dalam acara-acara yang lalu kita sudah bahas berbagai penyakit ya, juga termasuk testimoni langsung dari orang yang sembuh, misalnya dari penyakit ginjal ya, penyakit sariawan, luka, kanker dan lain sebagainya. Dan hari ini saudara Tikno ya ingin membagikan mengenai topik wasir ya, wasir atau istilahnya ambeien ya. Nah ini gimana hemoroid tentang ambeien? atau hemoroid. Oh hemoroid ya. Ya, Okay. kalau para dokter mengenal itu hemoroid umum, umum wasir atau apa lagi itu? Ambeien. Ambeien. Nah ini gimana nih? Silakan Pak Tikno. Oke, selamat sore untuk kita semua, para pemirsa setia Arang Obat Ajaib. Jadi sore hari ini kita akan mencoba mengulas tentang manfaat arang bagi penderita ambeien atau wasir atau bisa dibilang juga hemoroid. Nah, kenapa? Karena keluhan ini untuk saat ini cukup banyak dipertanyakan dari pengguna arang aktif. Jadi banyak pertanyaan, apakah arang aktif bisa mengatasi, bisa mengobati ambeien atau wasir? Baik, kita perlu tahu juga bahwa wasir itu atau ambeien atau hemoroid itu adalah satu pembengkakan yang terjadi di area rektum atau bagian ujung dari usus besar. Jadi pembengkakan itu terjadi pada bagian rektum dan juga bisa terjadi pada anus. Nah, pembengkakan ini juga terjadi bukan karena tidak ada sebab. Nah, pembengkakan ini bisa terjadi karena ada penyebabnya. Pembengkakan ini bisa terjadi biasanya ketika seseorang itu terlalu banyak makan pedas. Pedasnya sudah levelnya mungkin sudah level 3 ke atas gitu ya, bukan level 1 lagi. Ambien ini bisa terjadi ketika seseorang itu menyukai makanan pedas, ketika seseorang yang bekerja mengangkat beban yang berat, seseorang yang kerjanya terlalu banyak duduk, seseorang yang suka menahan buang air besar, seseorang yang mungkin olahraganya olahraga berat,
seseorang terkena ambien juga bisa seseorang yang suka mengangkat beban berat, mengangkat beban ya berat. Ini terjadi pembengkakan ini bisa di bagian anus, di bagian ujung pembuangan, saluran pembuangan, atau di dalam rektum, di bagian usus besar, tetapi yang di bagian ujungnya. Jadi bisa terjadi di bagian anus atau di bagian rektum. Nah, ini kalau ambeien ini ada yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi ada juga orang yang terindikasi ambeien, tetapi ada yang masih bisa beraktivitas. Karena ada sampai orang yang kena ambien ini tidak bisa beraktivitas sama sekali. Karena sudah terjadi perdarahan kalau buang air besar, ada rasa gatal, ada rasa sakit, nyeri, dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang tidak merasakan atau tidak terganggu dengan wasir atau ambeien ini. Nah, apakah arang bisa mengatasi atau membantu mengatasi dari penyakit ambeien? Apakah arang bisa membantu mengatasi para penderita yang kena gangguan ambeien, hemoroid atau wasir ini? Mungkin Opung bisa jelaskan, apakah arang bisa untuk membantu para penderita ambeien ini? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau ambeien itu sama seperti oleh karena sering di kaki kan ada pembuluh darah itu melebar ya, vena itu melebar, jadi tidak mau kosong begitu. Begitu juga yang di ujung daripada anus tadi itu. Jadi sebenarnya yang penting kalau sudah terjadi, terutama kalau sudah terjadi luka, artinya ada kebocoran darah di situ. Nah, di situ lebih gampang diobati dengan arang daripada umpamanya belum ada kebocoran. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan, nah ujung daripada anus itu, ujung daripada perut kita itu bisa ditempeli dengan arang. Jadi tolong dibuat itu arang itu jadi seperti bubur, lalu ditaruh di perban, lalu ditempelkan di sana. Ya, tempelkan di situ, bisa diganti 2 kali sehari, dan ya di samping itu harus dirubah tadi pola hidupnya ya, cara hidupnya orang itu ya seperti tadi Pak Tikno sudah bilang, karena biasanya memakan yang pedas-pedas itu, memang kalau daging kadang-kadang kalau tidak pedas ya kurang serak begitu ya. Tapi ya dikurangilah pedas-pedas itu. Dan yang keras-keras. Jadi pedas artinya bukan hanya cabai yang pedas, termasuk juga seperti bumbu-bumbu pedas itu juga. Lalu kalau ada kesempatan, baringlah rata begitu ya, jangan hanya duduk aja. Sebab kalau duduk terus, itu tekanan di dalam pembuluh darah itu akan meningkat. Sedangkan pembuluh darah itu sudah penuh dengan darah. Dan karena sudah bocor juga, ada luka, nah jadi itu makanya berdarah ya, terus berdarah. Nah, usahakan supaya tidur rata. Lalu diminum juga tidak apa-apa. 3 kali 1 hari, 1 sendok makan, dan diusahakan supaya
memakan yang lembut-lembut dulu, begitu. Lalu olahraganya pun umpamanya lebih baik jangan yang mengangkat berat ataupun berlari berat. Jadi karena tekanan di dalam badan ini ke perut umpamanya itu akan membuat susah untuk menyembuhkan itu ambeien itu atau wasir itu. Jadi begitu caranya mengobatinya. Nah, kalau belum luka umpamanya, ya itulah. Jadi harus perubahan cara hidupnya itu juga yang paling utama di situ. Dan makanlah lebih banyak sayur-sayuran yang mengandung daun-daunan begitu supaya buang air besarnya itu lembut selalu. Karena dengan lembut itu tidak lagi melukai usus yang sudah membengkak itu. Itulah sebagai apa? Memang kalau berdarah terus dia ya mungkin harus ke dokter ahli bedah barangkali supaya itu dibuang yang membengkak itu. Tetapi kalau untuk sementara ini yang bisa dilakukan dengan arang ya itu tadi. Baik, kira-kira begitulah. Baik, jadi sebenarnya para penderita ambeien ini sebenarnya ambeien ini bisa pulih tanpa harus ke medis ya. Jadi caranya sangat mudah. Jadi bagi yang sudah terkena itu sebaiknya hindari penyebabnya seperti makanan, olahraga, kerja berat dan lain sebagainya. Sama tadi sudah disinggung fungsi boro, konsumsi cukup serat, cukup minum air putih, karena itu akan melancarkan BAB. Jangan menahan-nahan buang air besar yang seperti itu. Kalau sudah terjadi luka, bisa dikompres dengan arang aktif atau bisa direndam di tempat di baskom atau di bak mandi, bisa direndam, airnya bisa digunakan arang aktif, berendam dengan arang aktif, duduk, berendam seperti itu. Dan juga bisa diminum. Tapi perlu diperhatikan juga kalau arang aktif ini juga sifatnya ada menyerap air. Jadi perlu diperhatikan untuk penderita wasir ambeien kalau mau menggunakan arang aktif, terapi penyembuhannya harus imbangi dengan cukup minum air putih, bisa dibilang cukup sampai banyak ya, banyak minum air putih, sama cukup mengkonsumsi serat. Nah, paling tidak kita banyak makan pepaya, karena sifat arang aktif juga menyerap air. Pada sebagian orang minum arang aktif akan menyebabkan BAB keras. Tapi itu bisa diatasi dengan mudah dengan cukup minum air putih dan makan serat, dan itu tidak akan terjadi. Karena pada sebagian orang minum arang aktif BAB-nya lancar karena sudah terbiasa dengan minum banyak dan makan serat banyak. Kenapa ini diulas? Ada satu konsumen ibu-ibu, bisa dibilang ibu-ibu wanita, dia beli arang aktif dari marketplace, dari salah satu toko online, lalu dia rekomendasi arang aktif ini kepada temannya, sehingga temannya membeli arang aktif ini di toko online. Jadi apakah arang aktif bisa membantu menyembuhkan wasir? Jadi memang arang aktif ini sangat baik untuk membantu mengatasi berbagai gangguan masalah pada saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu dari mulut sampai ke pembuangan akhir. Jadi kalau ada saudara-saudara pemirsa yang mengalami gangguan masalah pencernaan, itu cukup baik ya kalau mau terapi menggunakan arang aktif, karena arang aktif sangat baik untuk membantu mengatasi berbagai gangguan pencernaan.
Ya, jadi sebenarnya yang terutama ya ingatlah bahwa tubuh kita ini 80% terdiri daripada air ya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan umpamanya melalaikan mengenai soal minum air. Dan juga kelancaran daripada peredaran darah kita dengan juga kelancaran dari sistem makan kita, umpamanya pencernaan kita juga tergantung kepada cukupnya cairan di dalam badan itu. Jadi kalau dibilang tadi itu jadi keras kotorannya, ya itu jangan, sebenarnya itu pun jangan terlalu takut kita, karena itu zaman dulu memang begitu. Tapi sewaktu dibuat penelitian sampai dari antara 1.000 orang, mungkin baru ada 2 atau 3 orang yang jadi keras kotorannya karena minum itu arang aktif. Jadi jangan terlalu mungkin itu bisa terjadi karena tadi seperti dibilang makanannya hanya melulu umpamanya makan nasi aja dengan lauknya begitu. Terus kurang minum. Dan minum itu perlu bukan pada waktu kita habis makan baru minum banyak airnya. Sebenarnya sebelum makan harus minum juga gitu. Sudah itu nanti sekitar 1-2 jam sesudah makan baru minum lagi. Boleh minum dengan lebih banyak lagi. Karena air itu juga membantu untuk pencernaan. Pencernaan kita akan terganggu bila mana duluan banyak air. Sama dengan kalau kita umpamanya menumbuk beras. Kalau beras itu sudah direndam diisi lesungnya itu diisi dengan air banyak, susah mau bikin halus itu kan. Jadi demikian juga harus waktu sedang dicerna makanan itu tidak perlu terlalu banyak air. Tapi itu air perlu, karena itu juga untuk digunakan nanti sampai di luar kita punya alat pencernaan itu. Jadi perlu perubahan cara hidup kita. Ada pertanyaan sampai berapa banyak kita minum arang aktif baru ambilnya sembuh. Nah, ada juga yang bertanya seperti itu. Pak harus minum berapa botol nih supaya ambilnya benar-benar sembuh? Harus berapa kali saya minum? Apakah cukup dengan minum 2 atau 3 kali? Apakah langsung bisa sembuh? Jadi untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kesembuhan itu sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita. Jadi kalau pola hidup kita berubah dari yang tadinya kurang baik, berubah menjadi pola hidup yang lebih baik, maka proses arang dalam membantu kesembuhan penderita itu pasti lebih cepat. Proses penyembuhan yang didapat itu pasti lebih cepat. Jadi seberapa konsistennya kita menjalankan pola hidup sehat ini supaya kita mendapatkan kesehatan yang sempurna. Dan ada pertanyaan lagi, emang apa kalau sudah minum arang aktif ini udah sembuh nggak kena ambeien lagi? Tentu kita bisa akan kena lagi kalau kita melakukan pola hidup yang sama lagi seperti kemarinnya, maka itu akan berulang kembali. Jadi seberapa banyak kita minum arang aktif supaya bisa sembuh? Jawabnya ya, mungkin seberapa konsisten kita menjalani pola hidup sehat sehingga tubuh itu semakin lebih cepat lagi untuk memulihkan tubuhnya sendiri, dibantu dengan minum arang aktif. Betul sekali. Jadi sebetulnya seseorang menjadi sakit adalah oleh karena pola hidupnya tidak lagi sesuai dengan buku petunjuk. Artinya kalau kita membeli satu motor umpamanya, di situ ada buku petunjuknya, harus begini, ini minyaknya yang begini dan apa semua. Nah, kalau itu dituruti dari pabrik itu biasanya agak
bertahan ini apa ini kan mesin ini. Tapi kalau umpamanya kita buat suka kita, ya tentu hasilnya juga akan sesuka-suka begitu. Dan itu sebabnya eh, obat arang ini sering juga dibilang orang obat ajaib karena sebenarnya bukan dia sebetulnya yang menyembuhkan penyakit kita, tetapi badan kita sendiri. Arang itu hanya membantu badan kita itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi bukan dia. Kalau umpamanya seperti obat malaria umpamanya, saya sudah menggigil begitu, dikasih obat apa ini, lalu obat itulah yang membunuh itu kuman-kuman malaria itu umpamanya. Tapi ini tidak. Bahkan sebaliknya. Jadi oleh karena itu ujung-ujungnya kita akan selalu memberi perhatian kepada kepada pola hidup sehat, dan paling enak sebenarnya kalau kita sudah menjalankan pola hidup sehat itu banyak kita tidak perlu makan obat sebetulnya, bahkan makan arang pun tidak perlu gitu. Tapi itulah yang memang susah ya di dalam dunia ini, karena para peneliti mengatakan hanya ada satu sebab orang menjadi sakit, yaitu racun atau kekotoran atau sampah-sampah di dalam badan kita ini. Sampah-sampah itu bisa datangnya dari luar, atau sampah-sampah itu juga racun-racun itu yang bisa kita bikin sendiri di dalam badan kita. Ya seperti umpamanya nikotin umpamanya, itu juga bisa menyebabkan kita sakit. Kalau saya umpamanya tidak pernah merokok dan tidak pernah tercium asap rokok biarpun orang lain yang merokok, ya tidak mungkin saya kena sakit kalau begitu ya. Jadi kalau umpamanya sakit, saya batuk-batuk umpamanya, saya minum arang sembuh, itu karena arang itu mengikat ataupun melumpuhkan penyebab itu tadi, penyebabnya itu, dan dibuang dan tidak ada lagi ditambahkan seperti biasanya. Jadi itu sebabnya kita semua, saudara-saudara semua, jangan menganggap enteng itu cara-cara hidup sehat. Itu sebenarnya kalau kita jalankan itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Mungkin juga kepentingan masyarakat kalau seperti sekarang musim pandemi begitu, tetapi pada umumnya kita sendiri. Baik, jadi kehadiran arang ini jangan membuat kita untuk bisa terus melakukan gaya hidup kita yang tidak benar itu. Jadi maksudnya kalau pola hidup kita tidak benar, kita ada gangguan kesehatan, lalu kita bilang, tenang, ada arang aktif gitu ya. Tenang sekali, ada arang aktif. Nanti minum arang aktif sendiri. Arang aktif justru di sini mengajak untuk kita semua beralih dari pola hidup yang kurang baik sebelumnya untuk kita berubah untuk menjalani pola hidup yang lebih baik lagi. Ada testimoni nggak Pak Tikno, dari kan sehari-hari berinteraksi dengan orang yang mencari arang aktif kan, ada yang mencoba lalu sembuh dari ini wasir? Kalau untuk wasir ada beberapa. Biasanya mereka chat di chat, terima kasih ya, arang aktif sangat membantu untuk penyakit wasir kami. Kan dari beberapa konsumen biasanya merekomendasikan kepada kerabat, sahabat, itu merekomendasikan arang aktif ini kepada yang lain. Kalau ada wasir, minum saja arang aktif, karena kami ada dapat konsumen dia penderita wasir,
dia taunya itu juga dari temannya. Jadi bukan karena dia lihat Facebook arang aktif atau baca arang aktif, tapi beliau taunya arang aktif ini dari temannya. Jadi karena temannya punya kasus yang sama, dia ceritakan kepada temannya. Jadi seperti itu. Ya, semoga lebih banyak orang yang tahu ya bahwa arang aktif bisa membantu, dan tentunya juga dengan pola hidup yang sehat. Biasanya berapa kali ini dosisnya, ya minumnya berapa kali sehari itu untuk ambeien itu? Arang aktif bisa diminum 1-3 kali sehari. Mungkin tergantung dari tingkat keparahannya ya, keparahan dari penyakit atau keluhannya. Mungkin keluhannya tidak terlalu berat bisa diminum 1 kali sehari, tapi kalau keluhannya cukup berat bisa diminum 3 kali sehari. Tapi tetap diingat, perlu banyak minum air dan banyak makan serat. Itu sekali minum berapa banyak? Nah, ini juga sering ditanyakan orang, kalau minum arang aktif itu gimana caranya? Maksud saya Banyak orang yang khususnya untuk wasir ini. iya, ini juga sering ditanyakan, minumnya itu seberapa banyak? Cara minumnya seperti apa? Jadi cara minum arang aktif, 1 sendok makan arang, 1 sendok makan bubuk arang dicampur dengan lebih kurang 1 gelas air, 200 ml ya, 1 gelas air itu diaduk, setelah tercampur diminum beserta ampasnya. Jadi bukan hanya airnya, tetapi diminum beserta ampasnya, karena yang membantu proses penyembuhan tadi arang aktifnya, bukan airnya. Air hanya mediasi saja untuk kita lebih mudah memasukkan bubuk arang ini ke dalam tubuh. Jadi bukan airnya, tetapi justru arangnya. Air hanya mediasi saja. Jadi kita minum berserta dengan ampas-ampasnya. Karena kalau dimasukin bubuknya langsung ke mulut gitu, kita rasanya langsung mau batuk rasanya ya. Makanya perlu air ya. Iya, kalau nggak pakai air mungkin tersedak ya. Iya. Dan jangan dibiasakan itu, karena kalau sempat umpamanya tersedak ke dalam lubang hidung kita, ke paru-paru gitu, nah itu tidak bisa dibuang. Ya, makanya kita selalu sebut minum arang ya, minum arang. Jadi bubuk arang aktif dilarutkan di air lalu diminum. Ya. Dan juga kita perlu kasih tahu sama teman-teman kita, jangan berpikiran seperti tadi yang Kikno bilang itu, enggak apa-apa kita mulai begini-begini, ada arang kok, gitu kan. Jadi pola hidup sehat, ngapain dia terlalu repot kita dengan itu. Kalau nanti sakit ya kita minum arang. Sama juga pendapatnya orang dengan waktu masalah BPJS ya. Banyak orang yang tidak takut lagi sakit karena ada BPJS. Daripada saya hanya bayarin iuran tiap bulan katanya, tidak pernah saya pakai. Ya, saya pernah bilang begitu. Saya sudah berapa tahun ini sejak mulai berdiri diresmikan BPJS, saya salah satu pelanggan, dan saya ambil yang kelasnya yang paling besar, paling tinggi. Tapi belum pernah saya pakai sekalipun. Ya mungkin hanya sekali di dalam perjalanan ada luka di kepala saya, lalu bawa ke klinik di situ, lalu diobatin, kemudian mau membayar ditanya kartu BPJS, itu aja. Jadi sangat enak lah kalau umpamanya kita tidak perlu sakit kan. Jadi salah itu pikiran umpamanya ada obat ke situ jadi tidak usah padahal bisa dihindari sebetulnya kan. Ya. Oke. Satu keuntungan dengan menggunakan arang aktif adalah bahwa arang aktif tidak memiliki efek samping lain bagi tubuh kita. Ini adalah satu
keistimewaan dari arang aktif ya. Dia membantu kesehatan, membantu penyembuhan, tetapi dia tidak menimbulkan efek samping apapun bagi tubuh kita. Di bagian manapun tubuh kita, arang aktif tidak akan menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan efek samping di ginjal, di hati, di paru-paru, di bagian tubuh kita yang lainnya. Arang aktif tidak menimbulkan efek samping apapun bagi tubuh kita. Ya, oke, terima kasih sudah 5.30 ya. Terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat. Terus sehat ya. Kita jumpa lagi minggu depan jam 5.30. Selamat sore. Oke. Salam sehat. Sore. Arang aktif.